Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko Ramadan dengan NIM 2023 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UJT 3 AIK dan saya menjawab soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama soal nomor 1 yaitu di era kecerdasan buatan AI yang harus berkembang, banyak teknologi dikembangkan tanpa pertimbangan nilai agama berdasarkan 45 Islam dalam pengembangan teks. Analisalah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Oke, sini saya menjawab dalam 45 Islam, perkembangan teks termasuk kecerdasan buatan AI itu sangat 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 membantu kemaslahatan umat. AI adalah produk manusia yang biasa bernilai positif maupun negatif. Yang pertama yaitu menjaga akidah. Umat Islam harus memahami bahwa AI adalah alat bukan entitas yang memiliki kekuasaan seperti Tuhan. Keimanan kepada Allah tidak boleh tergantikan oleh tergantungkan teknologi AI. Yang kedua yaitu menghindari hal yang diharamkan. AI tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti manipulasi informasi, fitnah, atau pelanggaran privasi. Yang ketiga itu memanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Islam mendorong untuk mengembangkan dan menggunakan AI dalam bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan pemerintahan yang adil sesuai syariat Islam. Jadi kesimpulan nomor 1 yaitu AI harus dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai alat ibadah, yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membangun peradaban yang mulia. Nomor 2 yaitu pertanyaan nomor 2 yaitu salah satu rampu dalam pengembangan teks dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikan contoh nyata dan kehidupan modern saat ini, misalnya di bidang teknologi informasi yang sesuai dengan dan tidak sesuai dalam prinsip tersebut. Jelaskan alasan. Nomor 2 itu alasan alasan alasannya sesuai, yaitu aplikasi Al-Quran digital seperti Quran.com atau aplikasi Muslim Pro. Aplikasi ini memudahkan umat Islam untuk membaca, mendengarkan, dan memahami Al-Quran di mana saja. Ini menggunakan aplikasi yang berbasis AI juga. Alasan teknologi ini digunakan memperkuat iman, menyebarkan ilmu, dan mempermudah ibadah. Alasan yang tidak sesuai yaitu konten pornografi dan penyebaran hoax di media sosial. Teknologi seperti ini digunakan untuk menyebarkan kemungkaran dan kerusakan moral yang jelas bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, nilai kejujuran, nilai kehanian, mendorong perilaku yang merusak akhlak manusia. Dan nomor 3 yaitu pertanyaan nomor 3 itu banyak anak muda saat ini yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan seperti media sosial dan game online. Berdasarkan kajian kondisi akal dan kalbu dalam pengembangan teknologi Islam, bagaimana Anda menilai perilaku ini? Apakah solusi Islam yang bisa ditawarkan agar teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan peradaban? Nomor 3 itu dalam Islam, akal dan kalbu adalah dua potensi utama manusia yang harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ketika anak muda menggunakan teknologi hanya untuk hiburan semata seperti berlebihan dan bermain game berlebihan, bermain judi online, atau scroll media yang berlebihan, TikTok, Instagram, Facebook, maka akan percuma. Solusi Islam yaitu dengan kegiatan edukasi digital, mendengarkan pemuda pada konten positif seperti video, kajian, kursus online, atau proyek kreatif digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Sebagai masyarakat masih percaya bahwa sains dan agama adalah dua hal yang bertentangan. Analisalah bagaimana Al-Quran justru mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gunakan satu ayat Al-Quran saja dan contoh ilmiah sebagai pendukung.
sains dan agama dalam berdasarkan Al-Quran, anggaplah bahwa sains bertentangan dengan agama adalah keliru. Anggapan bahwa sains bertentangan dengan agama adalah keliru. Justru Al-Quran adalah kitab yang mendorong eksplorasi dan penarungan terhadap alam semesta. Dalil Al-Qur'annya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Contoh ilmiahnya yaitu ilmu astronomi berkembang karena kedorongan ayat-ayat seperti di atas. Banyak ilmuwan muslim zaman dahulu seperti Al-Batani dan Al-Farghani pengembangan berhitung kalimat posisi bintang dan arah kiblat. Berdasarkan perintah untuk merenungkan ciptaan Allah, yaitu dengan kesimpulan Al-Quran bukan buku sains, tapi buku penunjuk yang menginspirasi pencarian ilmu dan pengembangan teknologi yang bermanfaat serta selaras dengan nilai-nilai tauhid dan ajaran-ajaran Islam. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.